wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu-ibu Fatayat Rating Sumberjo serta seluruh rekan-rekan mahasiswa KKN IAIN Jember Universitas Islam Jember yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tercurah limpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah dan manfaat dalam rangka pelatihan hidroponik dan pembuatan abon. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingannya kepada kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Saya selaku pembawa acara akan membacakan beberapa susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga perkenalan perwakilan universitas, dan acara yang keempat pelatihan. Acara yang terakhir yakni penutup. Bapak Ibu serta rekan-rekan KKN IAIN Jember, Universitas Islam Jember, Universitas Jogja, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan basmalah bersama. Liridholillahi wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan rekan KKN kepada Saudara Denny Cahyono. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, di mana dengan rahmatnya kita bisa berkumpul pada acara hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Serta tak lupa juga kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Sumberjo, kepada yang terhormat Ibu-ibu Fatayat, kepada yang terhormat rekan-rekan saya dari KKN IAIN Jember, Universitas Jakarta, dan Universitas Islam Jember. Di sini saya mewakili teman-teman saya untuk melakukan KKN di sini dengan tema solusi ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Nah, di sini kita ada beberapa agenda. Yang pertama yaitu tentang tanaman hidroponik. Nah, seperti temanya pemerintah saat ini lebih dianjurkan untuk di rumah saja ya. Nah, tanaman hidroponik ini tidak memerlukan tanah atau lahan yang luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudi Maulana dan produk saya yaitu abon jamur dari jamur putih. Di sini saya mengambil dari UMKM dengan program yang kedua yaitu ke masyarakat. Yang program pertama saya mengenai tulisan saya di pemerintahan di Balai Desa Sumberjo. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit tentang banyaknya jamur tiram dan saya mengolahnya itu. Sebelumnya saya mau doa kepada rekan saya yang sedang sakit. Sebenarnya saya ada dua rekan, sedangkan saya sendiri. Makanya di sini saya prakteknya akan saya visualkan di bagian video sini. Mohon maaf ya Ibu. Jadi saya kira nanti ada dua, yang satu ceweknya yang masak, saya bagian penjelasannya. Ternyata teman saya itu masih ada yang sakit, jadi saya mohon maaf. Langsung saja, ini cara membuat abon dari jamur crispy, yaitu yang dengan nama Bon Jovi, abon Sumberjo Baby. Itu dari ide kita bersama. Yang pertama yang kita lakukan adalah medianya bahan jamur 2 kilo, dan ini luas, kemudian muatan 4 helai daun salam. Daun sendiri kan Bu ya, biasanya kan ini bumbu dapur semuanya ya, bumbu dapur semuanya. Dan air secukupnya 15 butir bawang merah, 10 siung bawang putih, 2 sendok kecil ketumbar, 4 sendok teh gula pasir, garam secukupnya. Jadi di sini ini adalah bahan-bahan dasar, yaitu
basic saya yang pertama mengenai kepramukaan. Jadi saya menyukai tentang masak-masak. Dan ini adalah proses memasaknya. Mau kembali lagi, Mas, bumbunya bilang aja, bumbunya yang awal, bumbunya yang awal. Biasa, bacakan lagi Bu, bacakan lagi. Dan bahannya bumbu halus. Mengenai bumbu halus itu medianya 2 kilo jamur tiram. Yang kedua 2 cm luas, kemudian memakan. Yang keempat, helai daun salam 300 ml santan. Itu yang saya pakai adalah santan kental yang tak potong sendiri. Itu yang disarankan sama ibu saya. Pak awak mau gawe apa-apa ada putusin sasetan lebih baik sing alami. Yang kedua yaitu 15 butir bawang merah, 10 siung bawang putih, dan 2 sendok kecil ketumbar, 4 sendok kecil gula pasir, dan garam secukupnya. Ini adalah nanti menjadi bumbu halus dan dasarnya. Sudah dulu. Ya. Lanjut Mas. Di sini nanti proses memasaknya, ya saya videokan ini dan visualnya kayak gini Bu. Jadi kita awalnya sama-sama mengetahui ini loh prosesnya kayak gini, memasaknya kayak gini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin sedikit berbagi tentang ilmu pengetahuan, cara istilahnya kita bertani tapi dengan cara yang lain. Nah, kita membuat tema pelatihan berkebun sederhana secara hidroponik dengan cara hidroponik. Jadi tujuan mengadakan pelatihan hidroponik untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa pandemi seperti sekarang ini, di masa yang akan datang, dan dalam rangka meningkatkan swasembada pangan dan seruan ketahanan pangan terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan yang luas. Maka hidroponik merupakan pilihan yang tepat. Jadi ibu-ibu, kita memberi sedikit gambaran tentang hidroponik. Jadi kita itu bisa bercocok tanam, istilahnya kita bertani dengan menggunakan lahan yang sederhana dan sangat efektif. Di sisi lain, tanaman hidroponik itu tidak memakai banyak bahan kimia dan lain-lain. Seperti pada musim saat ini yang tidak jelas arahnya mau kemana musim ini, mungkin yang sangat efektif tanaman hidroponik ini cocok untuk di wilayah Desa Sumberjo. Next, jenis tanaman untuk budidaya hidroponik. Yang pertama sayuran, buah, bunga, dan tanaman hias. Hidroponik dapat diusahakan oleh individu baik sebagai hobi dan tujuan komersil sepanjang tahun tanpa mengenal musim di daerah pedesaan. Nah, mungkin yang kita ingin kita sampaikan yang ada, kita memberi sedikit contoh untuk tanaman, terutama tanaman sayuran yang penting. Soalnya apa? Biasanya orang desa kalau udah ada beras yang dipikir sayuran, bukan begitu Ibu? Terus yang ingin saya praktekkan nanti mungkin lebih lanjutnya bisa tanya saudara Mas Aap. Kita ada tanaman sawi sama tanaman kangkung. Soalnya tanaman hidroponik itu sangat simpel dan sederhana Bu, sangat efektif banget. Bukan kita promosi ya Bu ya, cuman kasih gambaran buat ibu-ibu. Karena saya pun sempat merasa
apa ya, merasa panggilan hati gitu. Mungkin ini peran saya dalam dunia masyarakat. Terus next, keunggulan berkebun secara hidroponik, pemeliharaan dan budidaya tanaman hidroponik lebih mudah karena tempatnya lebih relatif bersih. Media tanaman yang digunakan bersih dari kotoran. Serangan hama penyakit relatif sedikit. Tanaman lebih sehat. Mutu hasil tanaman berkualitas tinggi dan tanaman tahan lama serta harga jualnya tinggi. Jadi Bu, yang namanya tanaman hidroponik itu kalau misal kita pasarkan di pasar itu harga jualnya berbeda sama tanaman sayur yang ada di sawah lahan, sangat berbeda kualitas maupun kualitasnya. Terus untuk sistem cara kerjanya pun juga kita dengan tanaman hidroponik itu lebih gampang, simpel. Ibu-ibu nggak perlu setiap hari harus istilahnya mengontrol tanaman itu bagaimana keadaannya, apa kabar dia dan lain-lain. Terus next, pengertian tanaman hidroponik. Tanaman hidroponik adalah tanaman yang ditanam dengan memanfaatkan air dan tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Pengertian tanaman hidroponik secara umum yaitu tanaman yang ditanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah, tetapi menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi tanaman untuk bisa tumbuh. Jadi tanaman hidroponik tidak ditanam di media tanah, melainkan media lain seperti bata merah, rock wool, kerikil, aman, sekam, dan lain sebagainya. Jadi untuk kebutuhannya, istilahnya modalnya untuk menanam tanaman hidroponik itu sangat terjangkau. Gak harus orang kaya harus bisa nanam. Jadi orang sederhana pun bisa. Mungkin itu saja, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan saudara Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Jadi nama saya Askal Aski Ahmad. Biasa kalau di desa Sumberjo saya dipanggil Aat. Rumah saya 500 meter ke arah utara dari balai desa sini, yaitu di sebelah kantor Posko Pak Iga, di sebelah selatan, pas kantor Posko Pak Iga di situ. Ibunya namanya siapa? Pak Miskan dulu. Jadi ini saya melanjutkan dari teman saya, teman menjelaskan. Jadi coba di awal. Terus. Nah, di sini ini saya mau menjelaskan tentang sistem-sistem dari hidroponik. Hidroponik kan sebenarnya ada banyak sistem, cuma nama jenis tanamannya hidroponik. Hidroponik itu tanaman yang menggunakan media air, jelasnya seperti itu, bukan menggunakan tanah. Jadi di sini ada sistem hidroponik yang pertama yaitu drip system. Drip system itu yaitu sistem tetes. Di sini tanaman menghasilkan nutrisi, mendapatkan nutrisi itu dari siraman air yang dikeluarkan dari pompa air. Terus ada ebb and flow, NFT. Ya, di sini NFT ngambil film teknik. Ya, di sistem NFT ini biasanya orang-orang pemain hidroponik itu menggunakan sistem NFT untuk skala produksi. Jadi selain kita kan biasanya petani-petani menggunakan sawah untuk berproduksi beberapa sayuran atau tanaman-tanaman tumbuh-tumbuhan seperti yang lain. Nah di sini para petani hidroponik menggunakan sistem NFT. Kenapa kok pakai sistem NFT? Itu ada keunggulan tersendiri dari sistem NFT. Yang pertama yaitu pertumbuhan lebih cepat. Seperti sawi di sini. Sawi di sini kalau menggunakan sistem NFT 20 sampai 25 hari sudah bisa mulai panen dengan seukuran 2 telapak tangan daunnya. Itu kalau menggunakan sistem NFT. Kalau menggunakan aquaponik, di sini pemanfaatan kolam. Nanti di situ ya, umpama ibu-ibu mempunyai kolam lele. Ya, di lele kan sudah ada nutrisi dari kotoran sirih itu. Nanti
nanti di atasnya itu bisa diberi seperti media hidroponik paralon atau menggunakan styrofoam seperti ini. Nanti kalau menggunakan styrofoam itu bisa diambahkan ke airnya langsung. Setelah itu sistem WIC. Sistem WIC ini sudah seperti ini. Ini namanya sistem yang paling sederhana di kalangan sistem hidroponik. Di sini ada yang mau maju. Nah, di sini. Nah. Jadi di sini kalau sistem hidroponik itu ini nama sistem WIC. Jadi Cepet-cepet Mas. oh iya. Jadi sistem WIC itu air tidak mengalir, tidak seperti di sistem yang lain. Kalau sistem yang lain kan airnya selalu bergerak, sirkulasi air selalu ada. Dan di sini itu airnya sudah mengandung nutrisi. Berarti enggak perlu tanah-tanah langsung. Nggak perlu langsung ditaruh di air gini, cuma dikasih styrofoam buat biar nggak langsung jatuh ke air. Konvensional petani sawah, jadi saya menyarankan itu pakai spot. Oh ini contohnya pakai spot. Disedap nih. Ini salah satu yang contoh pakai spot ini. Perbedaannya apa Mas? Benihnya taruh sini mana tuh? Iya. Benihnya api Nanti ya? taruh sini nanti. Benihnya taruh situ. Pertama tangannya. Nanti langsung pakai semua ya. Langsung praktek Mas. Ini kayaknya punya ada bungkus atau belum aku print banyak ini. Oh, ayahnya oleh-oleh iku Oh, iya. mau. Jadi Iki anu toh. Iki apa? NPK juga. memang NPK kalau kan sebenarnya kalau hidroponik itu nulisnya nggak pakai NPK, pakai nutrisi ABM. Namun kan di sini juga sulit untuk mendapatkan alat hidroponik. Jadi masih menggunakan NPK masih bisa, soalnya bisa larut di Berarti dalam air. gak sayur organik apa tuh? Kan ditaruh di air Bu. Kalau ketika nutrisi dicampurkan ke air itu terserap sama akar, itu juga ternetralisir sama akar yang sudah menyerap dari tanaman. Berarti